Jadi ide tanpa realisasi sama dengan sampah menjadi sesuatu yang saya merekol kembali di tahun 98 saya berdiri. 98. Utero itu lahir di tahun 1998. Di saat saya SMA kelas 1 dan saya seorang yang sampah. Nah, aku iki gak ero, Pak, asli, Pak. Advertising itu gak ero. Aku lapa iki gak ero. Sik tak potong. Di orang lain tuh harganya 12.000, Pak. Di harga aku 25-35.000, Pak. Siapa yang mau beli gitu loh? Oke, ini menarik dan megelno. Aku yo gak pati setuju mbak Eri iki Dani. Oke. Nah, ketok wajahku dhewe, biasanya ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Malang Good Work. Ini podcastnya teman-teman industri kreatif. Saya kurang semangat hari ini. Kurang semangat. Ketemu kanca dhewe. Bintang tamu ini lebih keren daripada Pak Ide. Iya. Boleh. Oke, saya akan mengawali dengan satu gagasan atau ini ya, quote menarik ya. Bahwa ide jika tidak direalisasikan itu sama dengan sampah masyarakat. Melekat di kepalaku. Melekat di kepala. Dan itu yang cukup menginspirasi, barangkali nggak tahu, kita nanti tanyakan. Jadi podcast kali ini masih di sektor periklanan. Maka di status ini nanti kalau direalisasikan ke dalam advertising itu nanti bentuknya seperti apa? Ben di kita dhewe setengah jam. Kalau saya ngomong dhewe. Saya Leo Tani Maju ditemani Mbak Niska akan bahas periklanan. Kali ini kita punya narasumber yang keren. Kita sambat semuanya. Kita sambut Mas Dadi Wahyu Chang. Utero Indonesia. Wah, luar biasa. Kenapa orang kok materi guys? Sok nonton awak dhewe arek iki. Ketokno TV ini. Di tangan saya ini ada buku yang keren ya. Jungkir balik. Balik jungkir. Balik jungkir. Balik jungkir. Iki dibolak-balik wedi. Asline jungkir balik jungkir. Bukune yo walik-walik. Ini mungkin kalau kita baca ini banyak yang ini ya sudah tertampung di sini segala perjalanan ceritanya, dan apa yang harus dilakukan oleh Mas Dadi ini. Tapi aku pengen Mas Bro. Itu kan cukup melekat ya. Melekat itu karena quote itu kan nggak serta-merta bisa muncul begitu saja. Tapi berrangkaian pengalaman yang mengendap akhirnya kita bisa kuat mengeluarkan statement. Ini quote. Bagi saya quote itu kenapa bisa sampai menjadi satu motivasi kuat? Karena keluarnya kalimat itu tidak hanya sekedar keluar. Ini merupakan akumulasi perjalanan yang panjang luar biasa. Akhirnya muncullah statement yang dianggap orang dahsyat. Ide jika tidak direalisasikan sama dengan sampah. Ini kenapa bisa kuat seperti itu? Ada dorongan apa sih? Iki kudu diceritakno sing kate lahir gitu. Iya, Mas, ini langsung masuk quote ya. Apa sing iki gak perlu diceritakno sapa? Diceritakno gak perlu. Buka ya. Wis ora kabeh. Oh, membuka Utero Indonesia. Iya, oke. Berarti kalau mau tahu dia itu siapa, buka aja utero. Utero Indonesia. Oh, akeh. Pokoknya terus bisa muncul. Iya, wis. Sembuh gak karo-karuan. Pokoke iki sing duwe utero. Iya, ngono ya. Oke, Mas Dadi. Wis cerita wis, Mas. Nah. Cerita wis. Oke. Suwun yo. Siap. Saya seperti pulang ke rumah sendiri. Salah podcast. Ayo. Biasanya podcast. Iya. Suwun yo, Mas Leo, Pak Niska. Jadi ide tanpa realisasi sama dengan sampah menjadi sesuatu yang saya merekol kembali di tahun 98 saya berdiri. 98. Utero itu lahir di tahun 1998.
di saat saya SMA kelas 1 dan saya seorang yang sampah. Aku lagi cerita iki rada umbandal loh. Iya. SMA kelas 1 memulai usaha. Bener yakin Mas? Yes. Enggak gini. Iki sorry engko tak potong-potong. Karena statementmu iki berhak untuk dipotong karena banyak yang absurd. Banyak absurd ini secara konkret teknis. Banyak orang yang tidak bisa menangkap detail karena pengalamannya yang mungkin Panjang, luar biasa. Kelas 1 SMA membuat utero ya. Iya. Karena dia merasa bahwa sampah. Ini kan wis abstrak, absurd. Iya, sik. Kon iku nek arek umum kowe ndek ora? Aku duwe. Oh, isih sekolah isi SMA sekolah sing bener. Sik, aku Sing kelas 1 apik. SMA iku gak wani lapo-lapo numpak angkot ae gak Makanya, wani. gitu kan? Paham tuh maksudku? Iya, terus kok dia sudah mulai bisnis. Terus dia kenapa merasa sampah? Merasa dirinya yang harus Iya. sakjane nglakoni sekolah sing bener iku lho wis gak sampah wis ah. Cerita Mas. Cerita. Jadi apa yang membuat Iya. ada pola pikir yang seperti itu di saat kelas Iya. 1? 98 aku kelas 1. Hmm. SMA kelas 1 iku aku wis jenenge tatipsi. Aku bahasa Jawa lho saiki nek ya. Ya. Aku SMA kelas 1 iku wis buku tatipsi iku kebok. Oh iya, itu. Bolak-balik BP iku nyeluk aku. Buku tata tertib. Tata ya. tertib siswa. Karena Kepala sekolah akhirnya memanggilku. Oke. Kamu pilihannya satu. Kamu menjadi sampah masyarakat atau kamu tetap ada di sekolah ini. Jadi kamu keluar dari sekolah ini, apa kamu tetap sekolah sini? SMA apa itu Mas? SMA 5. Oh, sorry. SMA Negeri 5 Malang. Kami Sioga Jogja Jaya. Saiki alumni terbaik. Ya, jadi waktu itu akhirnya gini. Loh Pak, gimana? Kamu itu sampah di sini. Jadi kamu itu cukup mengganggu di sekolah ini. Ya apa caranya? Kau niki tetap sekolah niki ini, tapi kau bermanfaat. Oke. SMA kelas 1 Pak. Ya dek langsung ini. Berarti saya mau dikeluarkan. Kalau kamu tidak bisa memberikan sesuatu untuk SMA, kamu harus keluar. Makanya di situ saya berpikir bahwa saya ini sampah gitu katanya. Dan aku omong sampah. sampah gitu, sampah. Iya, real Sampah. Itu loro loh. Loro. Sak ele-ele wong, ya Pak ya. Ya. Masih atau keadaan saat itu rada ono bener misalnya. Tapi yo gak gitu juga. Tapi tergantung orangnya. Kalau bisa mengambil Ternyata pelajaran yang namanya obat itu pahit. ya. Dan saya mengucapkan syukur akhirnya begini. Oke Pak, saya akan bikin sesuatu di sekolah ini. Buat apa? Katanya saya suruh berbuat sesuatu. Buat apa? Saya minta pinjam peralatan sekolah. Komputer, kertas, sama mesin ketik kalau memungkinkan komputer nggak ada. Oke, izinkan saya seminggu lagi ke sini. Saya pinjam itu, saya bikin proposal, saya ketemu lagi sama kepala sekolah. Saya izin presentasi Pak, ingin sesuatu. Apa yang mau kamu presentasikan? Saya ingin berbuat sesuatu untuk sekolah ini. Saya cuma tanya sama Bapak. Apa tujuan Bapak menjadi kepala sekolah dan tujuan Bapak untuk membuat SMA Negeri 5 Malang ini? Saya kembalikan. Saya kembalikan. Maksudnya katanya suruh bertanya, suruh melakukan sesuatu. Saya bertanya, apa sih tujuannya SMA Negeri? Ya saya kepingin SMA Negeri 5 ini pilihan yang terbaik nomor 1. Karena hari ini, kalau dulu kan rayon, sama apa-apa gak keterima nang wolu gak keterima di 5. Berarti ini buangan. Berarti tujuan sekolah adalah SMA 5 menjadi pilihan yang pertama. Bahasa saya indikator nih. Bahasa keren. Oke Pak, saya akan bikin sesuatu. Izinkan saya membuat sesuatu yaitu festival di sekolah kita. Nah terus dananya, Bapak tidak perlu mengeluarkan dana sama sekali. Saya akan bikin proposal, saya bikin sesuatu untuk SMA Negeri 5 Malang dan itu akan saya jalankan sendiri. Ini lanjut gak? Lanjut. Lanjut. Percaya apa orang kepala sekolah? Akhirnya saya bikin, saya presentasikan. Oke, laksanakan. Dalam waktu seketika saya bilang Pak, ini proposalnya siap, saya bikin acara ini siap, sebuah dana sponsor sudah siap. Begitu, oke jalankan, begitu saya jalankan promosi saya naikkan. Begitu saya naikkan, sponsornya rokok Pak. Ngapa tuh? Loh, ini sekolah. Kok njaluk? Kok rokok tuh? Nah, kan saya ingin sesuatu untuk sekolah kita. Ya wis budal guys. Jadilah event, alhamdulillah saya langsung komunikasi, saya ngedadakan waktu itu Pangki Kopral. SMA kelas 1.
Alhamdulillah setelah Wangi Kopral itu berhasil jalan, eventnya jalan. SMA 5 tahun berikutnya itu didatangi semua anak SMP yang katanya SMA 5 adalah tempatnya musisi. Dan saat itu juga alhamdulillah saya sudah tidak jadi sampah pikiran saya. Oke. Pak, terus saya dijalani sama bos. Selamat nih, kamu sudah membuat sesuatu untuk SMA. Aku gak sila metu bro. Kalau sudah dipecat dari SMA 5. Situ metu, tapi memang membuat satu fenomena bagi kepala sekolah terutama, bahwa fenomena seperti itu baru kamu lakukan. Yes. Yang akhirnya event itu sampai hari ini 23 adalah namanya Kresta, Cipta Kreasi Maria Asta. Itu awalnya dari SMA kelas. SMA kelas 1 seorang Dadi. Utero itu kenapa disebut dimulai saat itu? Ya, di saat itu saya merasakan bahwa saya sudah melakukan sesuatu. Rasanya menarik ini kalau saya bikin sesuatu gitu. Iya. Akhirnya saya bikin event organizer. Oke. Awal dari event organizer. Dari event organizer ya, karena saya mampu mewujudkan ini. Iya. Oke, saya bikin namanya Utero Production. Tahun 98 Utero Production lahir. Jalan, saya datengin, saya kerja sama kawan-kawan, saya datengin The Fly, Cikustik, kemudian Gigi, kemudian Kafein, dan lain-lain sebagainya. Itu saya awali dari sebuah event organizer. Oke. Yang penting saya tidak jadi berkat bro. Siap. Jadi ini tak potong bahwa di segmen ini kita perlu lebih detail tahu tentang dunia advertising yang mungkin kalau kita mau tahu cerita dari awal Utero berarti lahirnya dari tahun berapa Pak? Songowolu kelas 1 SMA seorang Dadi membuat Utero Production yang saat itu jalan di EO. Lalu bergeser ke advertising lah. Ya. Itu tahun kapan dan ya apa cara memulai? Jadi 98 saya Utero Production. Suatu ketika aku nggawe event beberapa di konco-konco. Badine akeh Pak, 2,5 juta sebelum badine. Tapi dibagi yang 10 Pak. Iya, karena ya. Kerjanya 3 bulan gitu. Lek arek SMA wis apa? Nah, kerjanya 3 bulan. Terus aku mikir 3 bulan. Kerja 3 bulan. Berarti lek 2,5 juta bagi 10 ketemu 250 Pak. Iya, Pagi 3 bulan. Lah, aku ndelok di proposal tak delok. Ono sesuatu yang menarik aku diwian, yaitu publikasi. Ya itu ini ya persoalan apa jenis publikasi yang di situ banyak budget yang Duitnya gede. Aku sedih ya dek kono. Oke. Aku akhirnya mikir, ya apa lek caranya kita kembangkan dari Utero Production saya berpikir untuk bikin Utero Publication. Oke. Lah, waktu itu aku ndelok publikasi rata-rata jenenge percetakan. Nah, rata-rata percetakan di Malang gak ono sing jenenge advertising. Oke. Nah, tapi aku gini, kenal Mas Dadi tutup percetakan, gak mau Gak enak. Keren. Bro ya. Tutup Dadi di sablon Utero sablon, gak mau Gak keren. Lah, akhirnya aku sinau buku, Pak. Aku belajar buku namanya Dwi Sapta di Jakarta. Pak Aji Watono adalah guru buku saya. Oke. Yang belajar tentang di mana sebuah 27 studio fotografi berubah menjadi sebuah 27 advertising. Oke. Aku sinau buku nih, Advertising That Sells. Siap. Bagaimana sebuah advertising mampu menjual sesuatu dengan kredo-kredonya. Akhirnya aku belajar. Ya boleh jenenge kita tarik, tak ganti jenenge Utero Advertising. Rada keren, Pak. Oke. Lahir di antara tahun 2000-an. 2000-an ya. Wah, keren wis jenenge. Apa advertising, Mas? Kalau sing weruh nih malah. Dadolan apa advertising? Itu belum tahu. Kalau sing weruh. Lah, Iki ya masalah juga. nah, akhirnya saya bisa melihat Berani tapi ya. di Malang kalau namanya ada pakai advertising berarti lahir setelah saya. Oke. Kalau sebelum advertising, kalau sebelum saya berarti dia tidak menggunakan advertising. Percetakan. Ya, seperti senior-senior saya. Iya. Katakan ya tadi saya punya senior itu namanya Optima. Oke. Saya punya Cit Indo Pratama. Oke. Itu adalah senior. Cipto Sablon. Siap. Ya, Angkasa. Ah. Mickey Mouse itu adalah senior-senior yang tidak menggunakan nama advertising. Oke. Fokusnya memang di Nah, aku ini gak eru Pak asli Pak. Advertising itu gak eru. Iya. Aku lama iki gak eru. jenenge tok. Sik tak potong. Iki aku senengin nang intim ngene lho. Kemenyek dhisik penting. Iya. Jadi Tidak tapi ngomong sesuatu. engko baru didoloki. Kemenyek. Karena ya apa-apa iki sembarang-barang iki iso dipelajari. Betul loh. Kak, betul. Yang menarik adalah Ini juga. ya bahwa ketika memakai nama advertising itu kan ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Mungkin kelasnya naik ya. Tapi untuk mencerdaskan masyarakat pengguna, user atau pelanggan ini kan yo enggak serta-merta iso Susah langsung. banget. Itu. Ada resiko-resiko yang ini.
jalan Utero itu kan kalau sekarang 2021 kan berarti jalan 23 tahun yang baru kemarin Kalau dirayakan ya. advertising-nya ya 21 Oke. ya. Ya, ini kan persoalan bahwa membuat sebuah perusahaan dengan konsep yang secara orisinil itu punya keyakinan bahwa iki luwih mbois timbang Yes. gawe kata sablon percetakan dan sebagainya. Tapi juga nggak gampang untuk menaikkan ke publik. Memasukkan ke benaknya konsumen itu loh, Iya. memahamkan. Ya. apa sih kekuatan apa yang mendorong bahwa itu presisi banget untuk dilakukan? Ya. Yang pertama, bisnis yang saya jalani harus keren. Ya, satu harus Harus keren. Jadi saya merasa ketika saya berkomunikasi dengan orang lain, minimal aku ini juga keren, bisnis saya juga keren. Terlepas bisnis itu tidak diketahui oleh saya dan publik juga tidak ketahui, berarti saya harus memiliki proses di sana. Oke. Akhirnya aku mendeliver itu. Konsekuensinya itu. Utero advertising, Utero juga jelas, Ya. advertising apa mana kan gitu kan. Akhirnya aku ngomong ya, ini salah satu hal yang saya pelajari bahwa saya pernah memberikan deliver komunikasi yang salah. Karena waktu ini apa sih percetakan. Akhirnya hari ini orang mengatakan advertising itu percetakan. Oke. Sebenarnya itu salah kaprah Iya, gitu loh. iya. Itu salah kaprah. Advertising adalah periklanan ya bahasanya. Periklanan. Bahasanya sektornya adalah periklanan. Iya. Dan iklan berbeda banget sama percetakan. Sangat Ya. berbeda. Cuma orang kebanyakan taunya iklan ya media cetak, media audio. Ya, akhirnya seperti tadi Betul. itu. Itulah, sempit lah, Nah, sempit terus rata-rata. Akhirnya advertising ini jalan punya jalan dengan banyaknya komunikasi yang salah kaprah. Saya merasakan aku iki izin ketika nggak bicara advertising misalnya gitu loh. Aku malu karena aku sendiri sudah memahami advertising, orang lain tidak memahami pada karo reklame, Pak. Oke. Nah, akhirnya suatu ketika sekitaran tahun 2014 saya merubah itu menjadi Utero Indonesia. Oke, tak potong. Kenapa kamu merasa malu? Karena mungkin secara apa ini progres ya. Mungkin Utero bisa berkembang dengan baik. Artinya iklan apa ya yang dijalankan di Utero itu kan nggak hanya sekedar percetakan. Yes. Kalau bicara dunia periklanan akhirnya merambah kemana-mana. Kalau saat itu yang dilakukan mungkin hanya di ranah percetakan, yang nggak izin inti. Ya. Nah, masalahnya ini yang menarik itu. Tapi ada yang menarik lagi. Oh. Nah, dia kan malu nih pakai nama advertising. Hmm. Terus diganti ke Utero Indonesia. Hmm. Padahal dari kata advertising sendiri kan sebenarnya skupnya cukup luas kan dan itu cocok sama dia. Yeah. Kalau pakai nama Utero Indonesia kan semakin nggak jelas lagi bisnis lu tuh apa sih? Semakin universal lah. Ya. Semakin apakah memang nantinya Oke. atau cita-citanya itu mau Siap. semakin melebarkan sayapnya, nggak cuman di Jadi advertising nah, aja. sebelum dijawab, Oke. tak garis bawahi pernyataannya sama ini. Ini yang harus terkuak oleh saudara Dadi Wahyu Chang ini kan ya. Saya menangkap banyak sekali ide Iya. yang bertebaran ya. Iya. Sing Aduh. kancane sek tas kate nang jeding. Iki aku bingung ini. Iya. Sampeyan ide apa maneh, Mas? Sampeyan ide apa maneh, Mas? Bingung aku, Mas. Iki kudu cerita apa sih yang membuat seorang Dadi itu banyak sekali bertebaran ini. Ya. Spirit itu kok Iya. Dadi. Jadi merangsang munculnya ide. Jadi yang pertama ketika saya malu kenapa advertising karena semua orang menggunakan advertising dengan tidak tepat. Oh. Akhirnya saya membuat Nggak mau namanya- jadi bagian dari itu. Saya tidak mau jadi. Dan ternyata saya dalam prosesnya saya belajar bahwa advertising itu bagian kecil dari sebuah branding. Branding kan tidak. Nah akhirnya saya menasbihkan nama saya bahwa Utero Indonesia masih punya celah, masih punya langkah dan harus saya kejar. Saya asli Indonesia dan brand saya adalah Utero. Apa Utero itu? Adalah sesuatu perusahaan yang dimana membuat sesuatu yang tidak jelas menjadi lebih jelas. Akhirnya saya pakai sekarang adalah Utero Indonesia. Branding itu yang jadi produk utamanya. Ya, karena tagline saya, kalau dulu solusi segala cetak dan desain, ya, sekarang tagline saya ada Ide and Concept Factory, sebuah perusahaan ide dan konsep. Oh, lah pabrik ide, kenapa ide? Ya, karena berasal dari sebuah sampah tadi, saya mempunyai ide, gagasan, dan ketika saya sekarang sudah punya sebuah perusahaan ide, saya harus menasbihkan ide saya kepada masyarakat. Oke, berarti nggak akan fokus di periklanan aja berarti ya, Mas ya? Ya, Ya periklanan itu masuk dalam Bagian bagian dari. apa yang dilakukan Bagian oleh Utero dari. Indonesia. Oke. Yang menjadi menarik itu untuk ini ya, untuk mungkin teman-teman yang nonton di episode ini adalah bagaimana cara merawat seseorang itu bisa menjadi tetap
apa bahasanya? Oh, ya. Kalau saya menangkap seorang dadi ini kan cukup mampu merawat supaya dalam posisi yang ini ya tetap kreatif. Ide itu tetap bisa. Ini persoalan bahwa ada Kok orang nggak yang pernah memang mati ide, ini kan nggak mati gaya, nggak apa mati dorongan kuatnya dulu aja. Lalu bagaimana ini bisa menjadi keyakinan bahwa aku kudu ini. Nek gak ngene, nah itu kan gak kabeh wong. Itu. Ya, saya berangkat, nama saya ini Dadi Wahyu Chang ya. ide. Asli itu mas. Nah, Enggak kan? Dadi Wahyudi. Ya, aslinya adalah Dadi Wahyu. Nah, Dari kan- Wahyu ah, doang. doang. Ya. Chang itu nama panggung saya karena saya tidak punya modal apapun ketika memulai sebuah bisnis saya. Saya punya modal namanya Chang, yaitu cangkem. Cang. Wes kate tak geto, Bro. Misuh iki mau. Ya, itu yang akhirnya bahwa Ya saya Allah, tidak suara aku baru ngerti. jadi itulah yang membuat saya di mana saya tidak punya modal apapun selain itu. Satu hal saya berbicara tentang periklanan ya. Apa yang dijual di periklanan gitu. Kalau orang lain berpikir bahwa spanduk adalah iklan, billboard adalah iklan. Itu memang tools dari apa yang Yeah. saya lakukan sekarang Tools. adalah tentang brand. Itu adalah tools. Nah, saya memahami itu. Setiap orang adalah brand. Oke. Ya. Setiap titik adalah media. Itu yang selalu berkutat di kepala saya, semua itu akan menjadi uang. Setiap saya melihat Mas Liu jadi uang, jadinya si Iker. Iya. Nah itu semua aku melihat bahwa ini media. Setiap orang adalah brand dan setiap titik adalah media. Contohnya, aku ngomong periklanan. Saya melihat mikrolet yang begitu banyaknya di Kota Malang. Orang lain lihat itu adalah alat transportasi. Bagi saya juga media. Kok bisa? Layar di belakang, kaca di belakang itu Kebaca. saya kumpulkan mereka di paguyuban Terminal Arjosari. Saya ngumpulin 90 orang, saya foto, saya menanyakan berapa kalau saya titip stiker ini di Bener. sana. Oke, akhirnya ketemu harganya adalah 250.000 dalam 6 bulan. Oke. Yang terjadi ketika 90 saya kalikan 250.000, mereka akan mendapatkan duit itu, paguyubannya. Ya. Lah saya berpikir ditambah sebuah stiker, ditambah biaya ide saya, munculnya adalah 1.500.000. Saya punya cuan nih, saya punya sesuatu rupiah, yaitu paling nggak 500.000 kali 90. Itu menjadi sebuah media yang akhirnya saya tawarkan ke masyarakat. Satu. Dua, ketika saya melihat lalapan di jalan raya, saya kontak mereka, saya foto itu, saya kontak semua. Ada kumpul sekitar 100, saya datang ke BPR. Pernah lihat BPR gambar di lalapan? Saya pernah lihat gambar Aidira di lalapan dan segala macam. Gak pernah. Dulu, ya. Saya foto itu, saya datangkan ke perusahaannya. Gimana ini? Saya punya 100 database lalapan, spanduk itu, warung, aduh dan segala tutup geber dan segala macam. Saya datang ke perusahaan itu, saya tawarkan. Print itu cuma murah Pak, selawe. Ya, foto nih aku melalui foto link. Aku tawarkan ke mereka satu titik harganya 200.000. Yang terjadi saya punya cuan 100.000. Itu iklan lagi dan itu media. Di situ ternyata ada hal-hal yang menarik bahwa sebuah titik itu adalah media. Oke. Nah, suatu ketika ada lagi yang dimana saya akhirnya tergerak bahwa saya tidak melakukan hal itu, tetap melakukan hal itu, tapi saya tidak berkutat di situ. Ada satu orang yang pesan brosur di tempat saya. Pak, saya mau pesan brosur 10.000. Buat apa? Saya tanya gitu. Oke. Buat apa? Ya disebar Mas. Disebar. Kemana? Saya tanya. Ya kemana-mana. Buat siapa? Ya siapapun biar saya terkenal. Oke. Why? Oke, stop. Ini Sip. sendiri. Ya, saya akhirnya berpikir gini. Bu, pernah lihat brosur sampai dijadikan bungkus kacang? Belum pernah Mas. Banyak brosur yang dibuat bungkus kacang karena tidak tepat sasaran. Oke, saya potong. Jadi ini menariknya mungkin dadi dan uteronya itu kan di sini ya. Kita perlu kunci ini ya. Ini bisa jadi satu spirit untuk teman-teman yang masuk di dunia advertising. Sakjane kan sing dilakoni gampang-gampang kan enak. Buat dipeseni nanti gambar, nanti garap wis mari kan ya. Iya. Tetapi kan tidak. Iya. Sing pesen di sini ini BD. Iya. Kenapa? Ini yang tidak dilakukan orang banyak. Artinya mungkin ya apa ya? Ya saya setuju. Setiap orang tuh punya brand masing-masing. Artinya brand yang paling kuat bagi saya adalah seorang dadi adalah bisa membaca peluang yang
banyak sekali strategi untuk bisa hadir dalam satu apa ya? Ya iku mau sing disawang duit to. Tapi gak ada materialistis anjene. Sembarang kita duit. Ini nggak ada Pak ya ada tapi bagi pelaku advertising itu nggak lazim dilakukan. Yang lazim dilakukan adalah 10.000 bus per lembarnya atau satu remnya itu segini bisa diambil, itu yang dilakukan. Tapi ini ada satu satu apa Pak istilahnya? Brainstorming atau value, ada nilai yang berbeda. Orang datang ke situ jadi akan Berpikir. tidak sekedar dia berpikir flyer iku mau, tapi akan menemukan banyak hal. Dan Diajari aku yakin untungnya dia ya luwih akeh daripada tiba dia ngajari iso oleh untung lebih gede meneh. Biasanya ngono. Iya. Ya, Mas. dan itu kan tidak disadari bahwa sing teko kono mau digarapi dhek. Kan enggak. Iya. Yes. Cuman Oke. cuman masalahnya pada saat Mas Jody itu mendapat keuntungan, istilahnya keuntungan lagi gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang kayaknya nih ya diniatkan awalnya untuk itu, tapi kan memang dia mau Enggak. memberikan value itu. Benar. Ternyata dia mendapatkan value Yes. yang lain. Betul. Karena Kayak gitu. Nah, karena mungkin memang ada keturunan Oke Pak, atau tes itu. apa? Iya. Ya aku mau tak pikir balik bahwa dia bisa mengambil membaca ruang strategis yang berbeda ya. Bahwa nggak semata-mata sekedar kepentingan yang hari ini harus selesai, tapi lebih pada berkepanjangan. Ini sing teko itu tukang becak kate pesen, katakanlah contoh misalnya bahwa ben becake laris. Teko nang dhewe dadine ya nek dadi juragane Pak timbang sampean ngontel Iya. dhewe. Iya. Nah, ini kan persoalan berbeda. Terus bareng sing iku dadi juragan, dhek oleh terus tambah. Iya iyalah wong jenenge juragan ambek becakan kan. Heeh. Ngono ya Mas ya, selama ini pengalamannya. Ya, yang ditanyakan Mas Leo tadi adalah apa tipsnya ya? Saya selalu menyampaikan sama kawan-kawan di tim saya adalah kamu berpikir dulu untuk orang lain, Oke. sehingga kamu dipikir Tuhan kan gitu. Nah, di situ sesuatu hal yang menarik bahwa sama satu ketika gini ada cerita lagi. Oke. Saya duduk di daerah Serba 5.000 Kudusan. Oke. Saya duduk nganterin anak saya untuk beli mainan. Saya duduk di situ. Saya itu melihat satu papan nama itu rusak Pak. Iya. Papan nama My Love. Oke. Iya, iya. Spray. Iya, iya. Tak foto jegrek, aku golek emailnya dan segala macam, aku ngirim. Perkenalkan saya Dadi Wahyu dari Utero Indonesia. Saya melihat papan nama Anda sudah rusak di wilayah Malang. Oke. Bolehkah berkenankah saya melakukan kegiatan itu untuk memperbaiki? Di email Pak. Oke. Ambil tutup perusahaan ini Marang. Oke. Loh, terima kasih sudah berhatan sama perusahaan saya. Oke. Bapak bisa carikan nggak penjual-penjual My Love itu di Malang? Bisa. Saya kirim datanya minggu depan. Oke. Saya cari di pasar besar Pak. Sing dodol My Love sapa? Belum tak kene papan nama Kak. Belum tak kene papan. Saya punya hampir 250 titik. Oke. Fotonya ada, Oke. nomor teleponnya ono, Oke, oke. tokonya jeneng jelas. Oke. Tak kirim menawarin Pak. Deal Pak, 250 papan nama. Sing ono di Kota Malang. Males aku. Itu hal sing sama sekali nggak kebayang gitu loh. Kan nggak. Aduh. Enggak, saya tetap lempar ke yang nonton ya. Yang nonton ini ya. Artinya apa ya? Bahwa tidak sesederhana kita berbicara advertising. Bahwa dunia periklanan itu katakan ada tool-tool yang berbagai macam itu, tapi itu hanya persoalan teknis ya. Mungkin ada satu konsep yang mendasar yang harus benar-benar dikuasai. Ketika itu dapat, konsep itu dapat, ya kepekaan itu luar biasa ya. Iya. Saya kira ini urusan insting kepekaan dan bagaimana Dan di mana ilmu juga Mas. di mana bumi dipijak di situ dia mikir duit ya aku mau. Sakjane iku ya, sebentar Mas ya, ini jujur ya. Gitu itu istilahnya gampangannya udah istilahnya udah give ya, udah given. Oke, ya. Udah given apa diasah sama knowledge, pengalaman, faktor yang membuat Dadi Oke. Wahyu Cang seperti ini. Siap. Opo? Saya pertebal pertanyaannya supaya dijawab. Heeh. Apakah kecurigaan saya bahwa ini menjadi dorongan kuat titik balik ketika Anda itu harus ada pembuktian bahwa
sampah itu harus jadi sesuatu yang luar biasa berharga. Paham maksud saya? Paham. Saya meyakini bahwa setiap manusia itu punya satu tamparan kuat untuk sebagai pijakan dia akan melakukan kehidupannya sampai selesai. Itu ada ini. Ada Momen untuk betul. moment of Kalau given saya nggak change, percaya. Artinya bakat, misalnya bakat ya. Ha-ha. Bakat itu berumur pendek. Kalau nggak diasah ya akan tergerus oleh zaman. Tapi kalau seorang dadi dan uteronya itu kan sudah teruji 23 tahun ya. Iya. Barangkali ketika peradabannya aja sudah berubah. Entah Yes. kok manual, Iya, nang betul. komputer, Wis nang ngalami pirang digital, peradaban. internet, itu kan Zamannya Friendster jadi. Dan dia masih Friendster, dan dia bro, no kembang-kembangnya. Iya. Iya, apa Pak? Jadi Apakah gini, kecurigaan saya itu atau gimana? saya memang terlahir dari sebuah keluarga yang penuh dengan tekanan gitu. Oke. Tekanan dalam artian kon lek gak umek gak dadi apa-apa gitu. Oke. Bapak saya seorang tukang parkir, ibuku iku ngepak rokok. Oke. Ben aku kate njaluk sik ya lek ono duit-duit. Oke. Aku berkali-kali tanya, akhirnya saya memutuskan itu tidak pernah meminta pada orang tua. Oke. Dan itulah yang menjadi bahwa saya harus selesaikan dulu masalah saya, Siap. baru saya akan menyelesaikan masalah orang lain. Lah, pertebalan masalah itu yang selalu aku cari setiap hari. Jadi aku fokus di masalah dan saya berusaha untuk mencari solusi. Ada penempaan yang luar biasa. Ya, akhirnya ketika klien datang ke saya itu bukan ngomong Mas aku pesan ini enggak. Datanglah padaku dengan masalah. Oke. Saya berupaya untuk memberikan solusi. Yang terjadi akhirnya saya tidak Solusi wae jenenge. akhirnya saya tidak punya kompetitor, Pak. Akhirnya gak ada kompetitor gitu. Ini ya rata main lagi. Perusahaan ganti kompetitor itu. Contoh gini ya, contohnya Kok ketika ngomong masalah advertising atau ngomong printing deh. Di orang lain tuh harganya 12.000, Mbak. Di harga aku 25-35.000. Siapa yang mau beli gitu loh. Oke, ini menarik dan megelno. Aku yo gak pati setuju sama Eri iki dan. Nek Tapi aku yo gelem. gregetno. Nek murah nang liyane, nek larang nang hotel. Iya. Ya apa aja, Pak? Ya. Kok wani ngono? Iku pernah statement itu muncul di grup juga. Iya. Enggak, aku heran berkali-kali loh dia kejadian. Larang men Mas. Larang men. Ya, Nek. Kok wani? Nah. Kok wani? Lah aku bangun branding. Lah iki. Iya, iya. Oke. Sulit nggak masuk ke era pandemi dan advertising itu bergeser? Kan bergeser Yes. sekarang. Sangat. Mas Dadi ya takoni ngono ya gak ono sulite. Mas. Iya, jenenge manusia tetep anu. Ya, Ya, ya. prosesnya mungkin Iya. ya gimana gitu. Aku yang pengen saya tahu adalah apa strategi Ya. itu. Jadi di saat Disrupsi. pandemi 2019 saya melihat berita itu di CNN di Wuhan, iku ono virus iki dan pandemi. Dan saya langsung mikir, iki mesti mlebu Indonesia. Pasti mlebu Indonesia. Akhirnya saya harus melakukan bayanganku lek basket itu kan pivot ya. Sikilku Oke. pancet kayak gini tapi sing iki aku melakukan ini. Akhirnya saya November 2019 aku bikin YouTube. Oke. Aku bikin YouTube channel. Apapun sih tak sampai tentang branding aku tak sampai ke kabeh. Aku enggak Kayak ngerti. kelas gitu apa? Apa yang saya pahami, saya sampaikan ke publik. Karena apa? Kemungkinan saya tidak banyak bertemu dengan orang secara offline. Aku kan orangnya ekstrovert dan sosialita. Oke, Akhirnya ketemu orang segala macam. Saya nanti akan bertemu sebuah layar. Aku mikir gini, pasti akan ketemu sebuah layar dengan layar yang kawan-kawan itu tidak bisa secara langsung. Ternyata benar, Maret mlebu di Indonesia, Pak. Layar Oke, tuh layar ya. Lah, disitulah saya berpikir bahwa ini sudah mulai bergeser. Sesuatu kegiatan media offline akan beralih ke media online. Online Jadi akan pivot juga, tapi tidak dihilangkan, Oke. akan tetap ada. akan tetap ada. Nah, hal-hal yang ini saya lakukan dengan kawan-kawan yang akhirnya sekarang setiap akun adalah media. Oke. Aku melihatnya demikian. Jadi bukan lagi tenda mikrolet tapi akun adalah media. Media. Karena sekarang Apapun yang namanya akunnya. titik itu adalah akun. Ya. Oke. Aku delok Mas Leo, Pak Dol. Karena dia punya media. Semua akun itu media. Sekarang, zaman sekarang. Yes. Kenapa bisa punya statement atau kesimpulan seperti itu?
Jadi waktu 2019 sekitaran November aku lihat sebuah media di CNN bahwa ada virus corona di Wuhan. Dan aku mikir ini pasti mlebu nang Indonesia gitu. Nah, di saat itulah saya berpikir saya harus mengaktifkan sebuah channel sosial media saya. Saya langsung bikin YouTube channel. Tak mulai dhisik. Apa impactnya dan segala macam saya jalani dulu. Karena ketika saya bilang seperti ini, saya harusnya akan bisa mendeliver kepada klien-klien saya. Alhamdulillah, walaupun akhirnya berjalan 1 tahun, aku ya wis termonetize ya. Anakku review bandengan ya termonetize. Nah, akhirnya juga klien-klien saya untuk saya bawa ke arah sosial media, mereka mengiyakan. Satu potensi lagi bahwa pendapatan dari sebuah peluang ini saya deliver ke masyarakat. Media lagi. Berarti Utero Indonesia hari ini juga jalan di media sosial atau digital ya? Yes, offline, online, no line. No line ini. Bingung. Saking wis Kesel aku. Kesel aku dulu kenyataan hari ini. Ada seorang dadi yang pola ono sing aku penasaran Mas ya. Kan dia idenya itu katakanlah ada 1 juta ide gitu ya. Ini kakean itu. Koncrot. Saya ide. Nah, karena tadi dia kan ide yang nggak direalisasikan kan sampah. Yes. Dari 1000 ide itu, menurut Mas Dadi ada filtering nggak? Yang mana sih yang ini bisa saya realisasikan? Kemudian dari sekian persen yang direalisasikan itu berapa persen yang succeed, berapa persen yang fail? Ya. Jadi setiap kali saya punya ide, itu pasti saya realisasikan dulu. Masalah impactnya segala macam, saya mengukur dengan riset. Akhirnya ketika ada sesuatu yang berhasil dan tidak, itu saya bisa deliver kepada klien saya. Apapun bisnisnya saya coba dulu lakukan, baru saya sampaikan kepada klien saya. Ini buktinya. Kegagalan itu udah jadi duit Mas berarti. Iya. Tapi aku melihat ini Pak. Di mata orang lain itu kan ya ini bedanya, makanya ini bedanya dadi ambek wong liya. Koncone sing delok iki sumpek. Kecepeten deh. Gak paham. Gak nutut. Kene sik katene leren dhek. Gak capek ya Mas ngono. Ya, satu capek nggak capek urusan ini. Cuman kita menganggap bahwa banyak hal yang juga tapi sudah terjawab tadi ya. Artinya kita meyakini bahwa ono hal-hal yang gagal karena dia terlalu cepat untuk merealisasikan. Harusnya butuh satu. Iya, riset dulu, pematangan dulu gitu. Tapi kan karena mungkin ide. Dia mungkin punya cara yang unik sendiri ya. Jadi riset itu bisa dilakukan sambil jalan dan berarti ide resiko itu harus direalisasikan, kemudian fail atau enggaknya di riset. Itu bagian dari riset. Nah, jadi dia nggak meriset dulu untuk mempersiapkan, tapi dia melakukan baru meriset. Ya. Bagian dari riset. Keberanian yang tinggi. Enggak, aku tapi setuju. Artinya begini, bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Dadi ini sebenarnya itu transformasi dari budaya sekarang. Yang bedanya dengan kita dulu ya, atau orang-orang dulu yang semua segala sesuatunya harus presisi, planningnya kesuwen sampai banjir kandang. Bisa ya, gak berani melaku iki jero ta cetek ngono ya. Lek yakin cetek baru melaku ngono. Hari ini orang itu banyak yang kalah itu kan karena tidak ada keberanian secepat ide itu muncul berselancar lalu segera dieksekusi. Padahal semua itu kalau dulu bukan ini nggak akan pernah bisa dilakukan, banyak tantangan dan ini ya dianggap yo bu bahasanya sing ekstrim apa ya. Pakai perencanaan nggak sih Mas untuk apa namanya ya, namanya sebuah ide atau gagasan itu untuk dituangkan atau direalisasikan itu pakai sebuah perencanaan. Ya itu mau sambil melakukan ya. Aku punya oret-oretan, selalu aku bikin oret-oretan, kemudian saya recall kembali karena dengan proses pengalaman ya. Itu kan juga bagian dari riset. Nah, contohnya ketika bagaimana offline ini mendukung online. Saya bikin tahun 2020 di saat rame-ramenya
giring, Iya. giring memasang billboard. Iya. Saya merespon itu, kebetulan titik billboard saya itu kosong ya. Saya memasang titik gambar saya di sana sebelum hari ini billboard-billboard kepak saya dan segala macam. Dan saya juga beruntung itu nanti. Itu masuk itu. Itu juga salah satu ya. Kepak sayap itu juga. Wait sih, ya. Jadi ketika Wah, Mas, kepak sayap itu, Mas. ketika giring melakukan hal itu, saya melihat ini respon menarik di dalam bisnis offline. Karena dia memanfaatkan media saya. Saya pasanglah titik billboard saya yang kosong, ya. Kemudian saya videokan, saya angkat ke online. Saya punya salah satu lini bisnis namanya Buzzerhood, ya, buzzer kebaikan. Saya punya beberapa akun ternak akun yang itu akhirnya saya blasting, saya tagging beberapa akun kayak akun-akun dan segala macam seperti Lambi Turah, ya. Akhirnya video saya diangkatlah ke Lambi Turah dan jadilah viral. Nah, saya melihat bahwa bisnis ini cukup mendorong bahwa media offline tidak boleh ditinggalkan karena ini masih menarik. Tapi kan media offline-nya Didukung dengan sesuatu hal yang online sehingga sesuatu hal itu menarik. Yang terjadi efek ini nasional. Dari sebuah kata-kata yang saya bikin siap 2024. Ya siapa apa saya nggak tahu kan gitu. Kawan-kawan semua nggak tahu. Akhirnya saya mendapat calling dari Riau, kemudian dari Sumatera, dari Papua. Untuk membuat mereka tolong aku diapa no mas gitu. Lah itu kan sudah pasrah kan akhirnya. Bukan lagi bertanya mas aku masang billboard, aku bikin brosur spanduk enggak. Mas aku punya ini. Nah, itu Kira-kira advertising-nya diapakan? sesungguhnya itu. Nah itulah yang hal saya lakukan sekarang kepada deliver klien-klien saya. Dan hari ini terjawab sudah berapa titik di Indonesia yang menggunakan sebuah kebutuhan billboard untuk promosi 2024. Saya masuk kalau orang lain mengatakan itu enggak baik. Ya kami ini kan sebenarnya kalau di offline adalah produsen sampah, Pak. Sampah visual kan? Nah, tapi di sana masih banyak tukang las, tukang pasang yang hari ini juga harus dihidupi. Ya, kita harus melihat pada kacamata dua arah gitu. Ya, alhamdulillah dari itu akhirnya pendapatan saya di era pandemi dengan adanya 2024 kawan-kawan calon presiden membuat kami bertumbuh. Berarti ikut ambil bagian itu. Yes. Saya punya titik beberapa yang disewa oleh beliau-beliau gitu. Oke. Keren. Ya pernah itu ya. Oke. Kita cukup tertarik dengan apa ya? Aku menganggap bahwa ketika Utero itu berangkat dari sebuah brand advertising, lalu akhirnya menganggap bahwa advertising ini justru menjadi bagian kecil daripada sebuah branding. Lalu muncullah bahwa akhirnya seorang Dadi atau Utero ini justru bisa muncul dalam apa ya, segmen apapun katakanlah. Misalnya kalau kita berbicara buku, ini tanganku kan ada buku, dan ini bukunya DE, ini sing nulis DE, aku ya gregeten, mau antarane dodolan iklan nggih buku, ini kan bagian dari iklan. Yes. Ini sesuatu yang keren, maksudnya keren begini, bagaimana orang itu tetap dituntut tumbuh berkembang sejauh apapun lah, nggak perlu kita batasi, karena harusnya tidak ada pembatasan. Jangan membatasi diri kita dengan sesuatu. Tapi harus tetap logis dan realistis lah. Tapi banyak orang yang tidak tahu cara yang harus dilakukan seperti apa. Barangkali akhirnya muncul buku ini juga penting Pak dibicarakan. Seperti apa kepentingan Dadi, Utero atau apapun akhirnya buku ini dianggap harus muncul. Iya. Ya. Kayak apa sih buku? Saya tambahkan, saya ambil sesuatu. Oke. Apa mana Mas? Sebuah cara, buku sembarang kali ini. Apa mana? Yang pertama gini, saya 2010 mengalami hancurnya bisnis saya. Hancurnya bisnis saya. Berarti sempat hancur. Sempat hancur. Ya. Berarti dari 98 ke 2010 itu up. Wah, tinggi banget. Upnya eksponensial. Push tinggi. Melejit lah. Melejit dari zero to hero. Ya cari dia ngomong ngono karena di seminar tulisannya ngono itu apa. Iya. Oke.
akhirnya 2010 saya merasakan bahwa saya seolah-olah menjadi sesuatu yang sampah lagi gitu. Sampah kedua ya? Sampah kedua, tapi ini yang merespon adalah diri saya. Gini, nah ini menarik. Orang lain tapi ini diri kalau sendiri dalam menyampaikan diri. grafik manusia, dia ada pada titik yang paling Terendah. Bukan terendah sebenarnya. Apa? Orang itu kan ada fase sudah menep ya, kalau bahasa Jawa. Menep iki wis I aku see. roh. Kon gak usah ngomong aku sapa, aku iki Iya. wis cukup Iya. tahu apa yang harus saya lakukan, Iya. menempatkan diri dengan baik. Iya. Istilahnya kan begitu. Itu orang kalau bisa sampai pada titik itu tak pikir keren karena tidak semua orang punya pengalaman pada titik yang Iya, sampai paling seperti itu. iya. Aku lali istilah ya. Yang jelas itu cukup dramatik. Ketika orang bisa sampai tahu bahwa kok gak usah ngelon aku sampah, aku wis seru. Aku nah ini kan keren. Coba Pak. Jadi, apa yang buatnya? 2009 saya kena sweeping Windows. Sweeping Windows. Sampai pengadilan dan saya di kursi terdakwa dan tersangka. Loh. Itu 2009. Dianggap 2010 pencuri Iya, bacakan. Dari advertising ini mlebu iki. caranya siapa bisnisku gampang, bisnisku itu mental gitu lah. Akhirnya 2010 juga saya punya kawan rekan yang akhirnya membuat saya tambah hancur lagi. Saya nggak fokus, saya ada di bisnis konstruksi dan segala macam. Akhirnya buku ini tercipta karena saya ingin sambat nang sopo gitu. Oke. Apa yang saya temukan saya tulis, sambatan saya tulis semua di sini karena saya tidak pernah menceritakan itu pada keluarga. 2010 pun waktu saya hancur, saya hanya bertemu pertama kali adalah istri saya. Mah, saya hancur dan mungkin besok saya masuk penjara. Oke. Sempet nggak? Terus ya cuma 2 hari bisa. Alhamdulillah. Nah, terus kemudian saya ngomong sama istri, kalau mama tetap berjalan sama saya, ayo lanjut. Kalau tidak, saya talak hari ini. Oke. Karena waktu itu besok kemungkinan saya akan masuk penjara. Terus gak pede temen Akhirnya sama ternyata bojone. akhirnya istri saya oke sepakat apapun yang terjadi saya ikut mas. Oke jalan. Buku ini saya tulis. Oke. Semua perjalanan saya akhirnya sini ya? membuat saya itu punya sesuatu semangat kembali yang bukan lagi jungkir balik, yaitu tapi balik jungkir. Itu balik, wong nulisnya bingung. Malik jungkir Mas. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah identitas saya. Saya ingin menceritakan dengan segala macam tulisan yang fair di sini. Dan ini juga menjadi sesuatu identitas saya kepada orang lain. Pengganti kartu nama saya. Kalau kartu nama hanya cukup demikian. Tapi ini menjadi legalitas saya. Ini cerita hidup saya. Kalau mau berkawan dengan saya, mau bekerja sama dengan saya, ini saya berikan kepada klien-klien saya. Siap. Dan Kalau aku kok gak tau sampai kayak Mas. dan alhamdulillah ini menjadi respon yang baik seru. bahwa ya bisnis seperti saya ngomong, saya bangkrut Bu. Mana pegawainya? Saya bangkrut. Bos bisnis seperti itu. Dan ini menjadi salah satu hal identitas saya dan ini akan saya ceritakan pada anak saya bahwa saya perjalanannya bukan semulus itu. Alhamdulillah 2010 saya hancur dan bertumbuh pelan-pelan dengan segala macam cara saya. Akhirnya 2014 saya bangkit 4 tahun. Tapi tetap dalam proses itu. Oh, that's the reason why. Tadi kan aku baca itu CV-nya. Iya. Mas Leo, kenapa dari 2010 tiba-tiba 2015? Loncat ke 2015. Dia tak ngapa-ngapain apa dari 2010 ke 2015? Iya. Oh, ini Nah, jawabannya. ini adalah salah satu hal yang saya bikin sebagai identitas. Begitu juga dengan selalu hal yang aku bikin selalu tentang masalah. Ini kan masalah saya tulis di sini. Iya. Begitu juga ini, saya punya kartu nama. Kalau orang lain kartu nama dibuang, saya kartu nama adalah dengan ini. Oke. Kenapa? Saya mau ini menjadi sebuah identitas saya yang tidak dibuang. Oke. Saya lubangi sehingga menjadi kandungan kunci. Oke. Ada satu hal lagi yang cukup menarik, saya bikin kartu nama. Kartu namanya habis yang itu. Saya ketemu kawan yang itu tunanetra. Oke. Logomu ya opo tadi gitu. Nah. Saya semendal. Tek. Berarti saya belum bisa menyelesaikan masalah dia. Oke. Saya tarik pulang, saya bikin sesuatu, kartu nama itu timbul dengan braille. Dan saya berikan, oh kartu namamu kok ini. Oh asik ya. Saya punya 2 kartu nama, yang satu untuk orang yang punya mata, yang satu lagi adalah orang tunanetra. Oke. Itu salah satu hal yang kenapa identitas ini juga bagian dari saya merespon suatu masalah. Siap. Speechless. Susu tambah salah corona itu. Apa ya? Ada sesuatu yang menarik dan cukup
besar yang bisa kita ambil pengalaman hari ini bersama Mas Dadi ya. Tentu ini tidak serta-merta dilalui dengan cukup mudah. 23 tahun ternyata di dalamnya ada satu fenomena grafik yang luar biasa. Dari paling mendasar naik paling tinggi kembali ke dasarnya justru di bawahnya lagi. Saya yakin puncak karir yang paling buruk bukan mengawali yang tahun 2000 bukan tahun ini kelas 1 SMA itu. Bukan ketika dia dianggap sampah oleh kepala sekolah lalu membuat event, tapi justru tahun 2010 dia merasa jadi sampah. Iya. Momen seperti ini tidak semua orang bisa mendapatkan. Lalu tidak semua orang juga bisa mengambil pelajaran. Nah, saya kira teman-teman yang dapat tontonan hari ini bisa mungkin jadikan inspirasi, satu kekuatan yang mungkin bisa berlanjut bagaimana untuk bisa jauh lebih kuat lagi. Tentu ada Mas Dadi juga, ada Utero, barangkali juga bisa baca buku ini ya. Nggak tahu nih kan tuku buku saya ono produksi lagi Pak sudah belum? Tidak, saya jual. Cuman saya nyetak 1000 saja. Oke. Sudah Ya. habis sekarang. Pakai online. Oke, ya bisa lihat dari nanti mungkin PDF online-nya bisa diminta atau Di mana? Di dadiwahyucang.id. ya. Di Wahyu Chandra. Itu kalau akun Dadi Wahyucang. Ada Utero juga Indonesia. Utero Indonesia. Kalau mau lebih dekat apa saja yang dikerjakan oleh Utero dan anak turune media sosialnya wae ndak sing ngono ya. Wis pokoke mlebu kok salah siji Utero nu paling wis muncul ya. Muncul kabeh Banyak ya. sekali. Google lo langsung metu kabeh Utero. Oke. Kita akhiri pertemuan ini, Pak. Tapi sebelum diakhiri apa sepenting apa warna merah menurut Dadi Wahyucang? Penting apa warna merah? Sejak kapan dia pakai warna merah? Media paling sederhana, media paling murah ya diri kita. Oke. Jadi kita punya sesuatu yang diberikan sama Yang Maha Kuasa, yaitu tubuh kita. Oke. Jadi kawan-kawan manfaatkan dulu apa yang kita punyai dari Tuhan, Siap. baru memanfaatkan sesuatu yang memang itu berbayar. Oke. Sekarang kita menggunakan warna merah Iya. adalah pemberian dari Tuhan fisik ini. Dan saya selalu pakai merah dan tidak pernah mengganti warna saya karena media paling murah adalah diri kita. Oke. Luar biasa. Itu bisa mewakili closing statement seorang Dadi atau ada satu pesan yang harus disampaikan sebelum menutup? Mungkin ada lagi Mas pesen sing Ya, closing statementnya dari seorang Dadi. Seperti yang sudah saya sampaikan dan disampaikan kawan-kawan bahwa ide tanpa realisasi adalah sampah. Oke. Jadi mulailah dengan sesuatu yang membuat orang bahagia dan selalu fokuslah untuk menyelesaikan masalah orang lain karena masalah kita udah diurus sama Yang Maha Kuasa. Oke, Jos. Kon niku menungso gak urip dhewe, ngene ae urip dhewe ngono nah Amazon. Siap. Keren. Terima kasih Mas Dadi. Maju terus Utero Indonesia dan advertising Kota Malang dan semua teman-teman yang jalan di industri kreatif. Jangan lupa di follow, diikuti, ditonton channelnya Osikare, ada di IG, ada di website, ada di YouTube dan channelnya Disco Perindah. Oke, kita maju bersama teman-teman industri kreatif. Terima kasih. Malam Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.